Ada seorang ibu-ibu yang sedang membakar kentang di ladang, namun secara tiba-tiba, ia didatangi oleh seorang pria dengan keadaan yang panik. Ternyata pria tersebut sedang menjadi buronan oleh dua tentara Nazi. Pria ini pun bersembunyi di dalam rok wanita tersebut. Di saat dua orang pria bersenjata mendatangi si ibu, mereka pun bertanya apakah ibu melihat ada orang yang berlari di sekitar sini. Lalu ibu itu pun mengatakan bahwa ia melihat pria itu sedang berlari seperti keluar dari neraka. Namun para tentara tersebut tidak mempercayai perkataan si ibu dan akhirnya mereka pun mengurungkan niatnya untuk kembali mengejar pria tersebut. Pada saat dua pria itu beranjak pergi, ibu ini tiba-tiba malah terangsang yang ternyata pria di dalam rok ibu ini, dia tidak hanya bersembunyi, namun ia malah menikmati lubang si ibu. Halo para pemirsa, kali ini kita akan membahas film The Tin Room tahun 1979. Selamat menonton. Singkat cerita, mereka malah hidup bersama dan sudah dikaruniai seorang anak dari hasil membakar kentang di ladang. Mereka berdua bernama Joseph dan Anna. Setelah sekian lama berlalu, Joseph ternyata masih menjadi seorang buronan tentara Nazi. Dan ia kabur kembali dengan harus terpaksa melompat ke sebuah danau. Bahkan setelah kejadian itu, Joseph tak pernah terlihat lagi. Orang-orang pun berpikiran kalau ia kabur ke Amerika dan menjadi saudagar kayu di sana. Tahun semakin berjalan, kini Anna menjadi seorang penjual angsa di pasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di saat Perang Dunia Pertama dimulai, kini Anna tidak lagi menjual angsa. Melainkan ia sekarang telah menjual sayur-sayuran. Dan sekarang anak hasil dari hubungan bersama Joseph telah tumbuh besar. Ia diberi nama Agnes. Di sini Agnes sedang menunggu sepupunya yang bernama Jen, yang dipanggil untuk mengikuti tes wajib militer. Namun ia tidak lulus karena masalah kesehatan. Jen dan Anne merasa bahagia akan hal itu, karena Jen tidak akan pergi untuk berperang. Namun dua sepupu ini ternyata telah saling jatuh cinta atau memiliki hubungan gelap sebagai sepasang sepupu. Karena hal itu sangat bertentangan dengan keluarga mereka. Akhirnya Agnes harus menikahi seorang guru masak asal Jerman yang bernama Alfred. Dikala itu Jen masih mendekati Anne. Cinta mereka tak pernah terpisahkan walau Anne sekarang sudah menikah dengan Alfred. Waktu pun berlalu, Agnes kini sedang berada di rumah sakit bersalin untuk melahirkan anaknya, dan tidak diketahui pasti anak siapa yang dilahirkan oleh Agnes karena cinta segitiga mereka yang sangat membingungkan. Agnes melahirkan seorang anak yang bernama Oscar. Di hari kelahiran tersebut Agnes berkata kalau di usia anaknya yang 3 tahun nanti Oscar harus bisa memainkan sebuah drum. Waktu pun terus berlalu, Oscar sekarang sudah berusia 3 tahun. Dan seperti harapan ibunya, ia tidak bisa lepas dari memainkan drum, sedangkan hubungan antara Jen dan Agnes masih terus berlanjut. Hari itu di perayaan ulang tahun Oscar, dia melihat ibunya dan pamannya sedang bermesraan saat bermain piano, meski mereka sangat menyayangi Oscar. Namun malam itu, mereka malah mengabaikannya yang membuat Oscar murung. Lalu membuat keputusan kalau sejak hari itu, dia hanya ingin terus berusia 3 tahun selamanya dan berhenti tumbuh layaknya orang normal. Untuk mewujudkan impiannya tersebut, Oscar tak sengaja menjatuhkan dirinya yang membuat dia mengalami gegar otak. Dan harapan Oscar pun terwujud karena akibat gegar otak itu ternyata akan menghambat pertumbuhan dan kondisi psikisnya, bahkan orang tua Oscar harus menuruti semua kemauan sang anak. Namun ketika Oscar merusak drumnya, sang ayah mencoba mengambilnya, lalu berjanji akan menggantinya dengan yang baru. Namun Oscar malah marah dan berteriak sangat keras, bahkan membuat kaca jam dinding di rumahnya pecah. Oscar pun akhirnya menyadari kalau dia memiliki kemampuan super, yaitu teriakan yang dapat memecahkan kaca. Usia Oscar sendiri terus bertambah meski tidak dengan fisiknya. Dia sekarang sudah memasuki usia sekolah atau 6 tahun. Di hari itu, Oscar diantar oleh ibunya di hari pertama sekolahnya. Namun di hari pertama sekolahnya itu, Oscar sudah membuat onar dengan terus memainkan drumnya selama jam pelajaran. Gurunya sudah minta Oscar untuk berhenti,
Namun dia tetap keras kepala untuk memainkannya dan hal itu membuat sang guru menjadi marah lalu mencoba mengambil drum tersebut. Namun apa yang terjadi pemirsa? Oscar malah teriak-teriak. Kemudian Agnes membawa Oscar untuk diperiksa ke rumah sakit. Dokter di sana mencoba memeriksa tulang belakangnya dengan alasan kemungkinan ada kaitannya dengan kecelakaan yang dialami oleh Oscar 3 tahun yang lalu. Namun karena dia tidak mau melepaskan drumnya, Oscar kembali berteriak. Sang dokter malah takjub dengan kemampuan yang dimiliki oleh Oscar dan berniat melakukan sebuah penelitian untuk makalah medisnya. Makalah sang dokter itu pun akhirnya terbit di jurnalis medis dan hal itu membuat keluarga dan kerabat Oscar merasa bangga karena ia menjadi pemberitaan. Namun Agnes dan Alfred masih bertikai karena Agnes terus-terusan menyalahkan Alfred perihal menyebabkan kecelakaan anaknya yang akhirnya sekarang telah mempengaruhi kondisi psikisnya Oscar. Bahkan Agnes masih menyalahkan suaminya karena Alfred pada saat itu membiarkan pintu bawah tanah terbuka dan karena di sekolah Oscar selalu bersikap nakal. Oscar sekarang harus belajar di rumah agar bisa untuk membaca dan menulis. Ia diajari oleh bibinya di sana, namun seperti biasa Oscar tidak bisa diam, ia malah makin kurang ajar. Bahkan Oscar minta dibacakan sebuah cerita Rasputi. Ia membuat drum Oscar menjadi rusak, dia pun pergi ke kota bersama sang ibu untuk membeli drum baru sekaligus agar ia bisa memiliki kegiatan lain sehingga tidak menjadi beban lagi. Setelah mengunjungi pamannya yaitu Jan yang bekerja di kantor pos, mereka kemudian mendatangi toko milik Tuan Markus yang sepertinya ia juga terpesona dengan Agnes. Bahkan Markus rela menghadiahi Agnes sebuah topi sutra yang cukup mahal di masa itu. Meskipun Markus telah mengetahui kalau Anna sudah menikah, setelah Oscar memilih drumnya, Agnes meminta kepada Markus untuk menitipkan Oscar selama 30 menit karena Anna ada urusan penting. Namun ternyata Agnes telah janjian dengan Jan yang ternyata untuk bersenang-senang dengan Jan. Sedangkan Oscar dia diam-diam mengikuti ibunya dan mengetahui kalau mereka berdua sedang bersenang-senang. Kemudian Oscar naik ke menara dan berteriak. Suatu hari Oscar diajak nonton sebuah pertunjukan sirkus oleh kedua orang tuanya. Di sana ia berkenalan dengan pemain sirkus yang bernama Baptra. Baptra merupakan keturunan langsung dari Pangeran Aguini yang merupakan putra dari Louis ke-14. Baptra juga berhenti tumbuh sama seperti Oscar dan dia tahu kalau Oscar sengaja melakukannya. Baptra juga bertanya, apakah kau juga seorang seniman? Oscar lalu menunjukkan kemampuannya. Baptra dan rekan-rekan pun sangat takjub dengan kemampuan yang dimiliki oleh Oscar. Bahkan ia mengajak Oscar untuk bergabung dengan mereka karena mereka adalah orang-orang yang memiliki keterampilan dan tidak cocok kalau hanya duduk di bangku penonton. Di hari Minggu Jan kembali mendatangi rumah Agnes untuk bersilaturahmi. Hari itu, Alfred sedang bersiap pergi ke acara Hitler. Setelah Alfred pergi, Oscar sempat berkata kepada Jan, kalau dia dan Jan sama-sama memiliki mata biru. Dan sebenarnya, Jan berniat memberitahu Oscar kalau dia adalah ayahnya. Sementara Jan dan Agnes selalu bermesraan setiap kali mereka bertemu, termasuk ketika mereka sedang di pantai. Alfred sebenarnya tidak masalah dengan itu, karena Jan dan Agnes memiliki darah garis yang sama, dan itu tidak akan terjadi, pikir Alfred. Meski Alfred sendiri memang tidak pernah terang-terangan mengatakan kalau dia mengetahui hubungan terlarang mereka. Kemudian di sana, mereka bertemu dengan seorang pria yang sedang menangkap beberapa belut dengan menggunakan umpan kepala hewan yang membuat Agnes jijik dan muntah. Namun Alfred malah tidak peduli dan membantu pria itu lalu membelinya. Alfred yang seorang koki kemudian langsung memasak belut itu dan memaksa Agnes untuk memakannya dengan alasan belut itu sudah dicuci bersih. Namun di sini Agnes tetap menolak yang membuat Alfred sempat memaksanya. Pertengkaran mereka membuat Oscar pusing dan bersembunyi di dalam lemari. Agnes yang tidak tahan dengan kemarahan Alfred, dia pergi ke kamarnya dan menangis histeris. Bahkan dia pun dihampiri oleh Jan
untuk menenangkan sepupunya itu. Kehadiran sang sepupu ternyata berhasil membuat Agnes tenang dan berhenti menangis, bahkan dia juga memakan masakan Alfred yang tadi. Sejak hari itu Agnes juga mengalami perubahan. Ia merasa bahwa masalah demi masalah terus muncul dan berkeinginan memilih salah satu di antara dua pria yang selalu mengisi hatinya. Agnes pun curhat kepada Tuan Markus. Di dalam hatinya Agnes jelas lebih memilih sepupunya sendiri. Namun Markus menyarankan untuk lebih memilih Alfred yang adalah orang Jerman. Kalau dia memilih Alfred, keamanan dan masa depan Agnes akan terjamin. Jadi, memilih Alfred adalah keputusan yang lebih baik, atau dia juga bisa memilih Markus yang bersedia menjadi ayah sambung Oscar dan berjanji akan membawa mereka berdua ke London. Namun Agnes tidak berniat sama sekali dengan tawaran itu. Semakin hari Agnes semakin stres dan mulai mengalami depresi. Dia sekarang mulai memakan ikan sarden langsung dari kotaknya tanpa dimasak. Bahkan memakan semua jenis ikan mentah yang membuat Alfred kehabisan cara menenangkannya. Ia pun terpaksa memanggil Anna, yaitu Ibu Agnes. Di sini Agnes berkata kepada ibunya kalau masalah hidupnya terus bertambah dan ia merasa sudah tidak lagi mampu mengatasinya. Rupanya Agnes sekarang sedang mengandung anak keduanya, namun Agnes sendiri tidak tahu siapa ayah kandungnya tersebut. Hari pun berlalu, akhirnya Agnes meninggal karena terlalu overdosis memakan makanan ikan mentah. Kepergian Agnes meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi orang-orang terdekatnya. Kemudian tentara Nazi semakin beringas dan menumpas semua orang Yahudi. 1 September tahun 1939, situasi semakin memanas. Hal itu lantaran penembakan seorang tentara Nazi. Tentara Nazi melakukan penyerangan ke seluruh kota sebagai bentuk balasan. Kantor pos Polandia tempat Jan bekerja bahkan menjadi salah satu sasaran utama mereka. Sedangkan Jan yang sempat berada di sana, akhirnya ditangkap oleh tentara Nazi dan dieksekusi. Sementara Oscar dia berhasil diselamatkan karena dia merupakan anak Alfred yang merupakan orang Jerman. Suatu hari mertuanya Alfred membawa seorang wanita yang bernama Maria. Maria masih berusia 16 tahun. Maria dibutuhkan Alfred untuk menjadi seorang pelayan. Dia bertugas untuk mencuci, mengepel, merawat Oscar dan pekerjaan rumah lainnya. Pesona Maria ternyata memikat hati Oscar dan membuatnya jatuh cinta untuk pertama kalinya. Seiring dengan kebersamaan mereka, Oscar menjadi penasaran dengan payudara Maria. Suatu hari Oscar mencoba memastikan ketika mereka hendak berenang di sebuah pantai. Awalnya Maria marah, tapi karena Oscar masih kecil Maria pun akhirnya memaafkannya. Malam harinya Alfred akan pergi bekerja yang ditugaskan sebagai sipir penjara Nazi. Dia menitipkan Oscar bersama Maria. Namun hal itu justru membuat Oscar sangat senang karena dia bisa tidur bareng dengan wanita idamannya. Saat Maria sudah berniat tidur, Oscar mengeluarkan bubuk soda kesukaan mereka berdua. Maria pun berebutan soda dengan Oscar. Keesokan harinya, Oscar tidak sengaja mendengar suara berisik yang ternyata ayahnya sedang bersenang-senang dengan Maria. Oscar seketika marah dan langsung mengganggu mereka karena tidak terima kalau Maria bersenang-senang dengan ayahnya. Hal itu membuat Alfred sangat marah kepada Oscar, namun Maria menghentikannya karena menurut Maria itu merupakan salahnya Alfred yang terlalu berisik. Alfred malah memarahi Maria karena dia selalu meminta lebih kepada Alfred. Alfred meminta Maria kembali bersama teman-temannya yang memiliki kesamaan. Maria sangat sedih mendengar perkataan Alfred tersebut. Waktu pun terus berlanjut dan akhirnya Maria telah mengandung anaknya Alfred dan sebentar lagi akan melahirkan. Oscar sangat marah karena dia telah mengandung anaknya Alfred. Singkat cerita, anak Alfred dan Maria pun akhirnya lahir. Hal itu membuat Maria sekarang menjadi nyaman dan menggantikan posisi Agnes. Keluarga besar Alfred menerima Maria dengan baik kecuali Oscar yang menganggap kalau anak itu adalah anaknya. Oscar juga berkata kalau anak itu ketika sudah berusia 3 tahun, ia harus bisa memainkan drum seperti dirinya. Jika suatu saat anak itu tidak ingin menjadi dewasa, Oscar akan memberitahu tutorialnya. Sementara itu sekarang Barbara menjadi pemain sirkus untuk tentara Nazi, lalu Oscar mendatangi Barbara. Barbara memperkenalkan Oscar dengan seorang wanita yang bernama Roswitha.
Roswitha berhasil membuat Oscar jatuh cinta dan melupakan Maria. Kemudian mereka mengajak Oscar untuk bergabung ke dalam sirkus untuk tampil menghibur para prajurit Hitler. Tentunya Oscar pun menerima tawaran tersebut dan Oscar akan tampil untuk pertama kalinya di Paris. Oscar ikut dalam rombongan turnya Bapra dan kebersamaan itu ternyata membuat benih-benih cinta di antara Oscar dan Roswitha dan sekarang mereka pun semakin mesra. Semua pemain sirkus selalu bebas berada di mana tentara Nazi bertugas. Mereka mengikuti semua kegiatan prajurit Hitler tersebut. Di zaman itu peperangan masih terus berlangsung. Bahkan Amerika Serikat berhasil membombardir Nazi termasuk kediaman Bapra di Paris yang disediakan oleh Hitler. Mereka pun terpaksa meninggalkan lokasi agar tidak menjadi korban serangan bom udara. Namun sayangnya Roswitha harus mati saat dia mengambil secangkir kopi. Kejadian tersebut membuat Oscar langsung memutuskan untuk kembali ke rumah Alfred. Dan tepat di hari itu ulang tahun anak Maria yang ke-3 tahun. Dia membawa sebuah drum seperti janjinya dulu. Kembalinya Oscar itu ternyata menjadi perhatian Nazi karena kemampuan khususnya memecahkan sebuah kaca. Tetangga mereka ternyata melaporkan kembalinya Oscar kepada tentara Nazi. Ia langsung mendatangi toko Alfred dan mereka meminta Alfred untuk bekerja sama. Namun Alfred tidak mau membiarkan mereka untuk membawa Oscar, karena Oscar akan dimasukkan ke sebuah klinik. Alfred bahkan bertikai dengan Maria karena berselisih paham. Semenjak saat itu pihak Nazi semakin tertekan karena serangan Amerika dan sekutu. Alfred juga sudah mulai kehilangan harapan karena kejayaan Nazi yang selama ini selalu ia suarakan. Saat itu, prajurit Amerika menyusuri setiap sudut-sudut kota untuk mencari orang-orang yang berdarah Nazi. Mereka pun berhasil menemukan Alfred dan keluarganya yang bersembunyi di ruangan bawah tanah. Salah satu kerabat Alfred yang bernama Roma menjadi korban. Kemudian Oscar memberikan pin Nazi kepada Alfred. Di saat tentara sekutu masih di sana, Alfred berusaha menelan pin itu untuk menyembunyikan identitasnya. Alfred pun meninggal karena dianggap akan melawan tentara Amerika. Setelahnya, Maria terus berduka atas kematian Alfred. Ia didatangi oleh seorang pria yang bernama Fasmol yang berasal dari Hamburg. Tujuan Fasmol ke sana untuk mengambil alih tokonya Alfred. Bahkan ia juga menawarkan kepada Maria untuk menjadi pramuniaga tokonya nanti. Sehingga mereka tidak perlu pindah. Fasmol juga membantu pemakaman Alfred yang ternyata tubuhnya masih berada di ruang bawah tanah. Saat itu, Oscar juga mengubur drumnya dan berjanji kalau dia akan kembali tumbuh di usia yang sudah 21 tahun. Namun tiba-tiba lemparan batu dari anak Maria itu ternyata kembali mempengaruhi otak Oscar. Bahkan dia kembali tumbuh selayaknya manusia normal. Kemudian Maria akhirnya memutuskan membawa Oscar dan anaknya pindah ke daerah barat. Meski Maria mendapatkan tawaran untuk menikah dengan Fasmol, namun ia menolaknya karena Maria ingin kehidupan yang lebih baik di negara lain. Dan cerita pun berakhir. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah ya. Kira-kira nanti kita bahas film apa lagi?